Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil da Syekh Ali As-Sabuni rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa dama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati amadati wa karamati fid darin amin. Muhadarah Rabi'ata Asyarah, pertemuan atau penyampaian pemaparan yang ke-14, nikah menikahi wanita musyrik. Surah Al-Baqarah ayat 221. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la tankihul musyrikati hatta yu'minna. Janganlah kalian menikahi akan wanita-wanita musyrik sehingga beriman mereka. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh budak wanita yang beriman itu lebih baik dari seorang wanita musyrik walaupun mengagumkan ia wanita musyrik akan kalian. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan kalian menikahkan. Tadi menikahi berarti dia suami. Jangan menikahkan berarti dia wali. Jangan kalian menikahkan para wali kepada laki-laki musyrik, maksudnya putri-putri, saudari-saudari kalian, hatta yu'minu, sehingga beriman mereka si musyrik. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Sungguh seorang budak sahaya yang beriman itu lebih baik daripada seorang musyrik walaupun mengagumkan ia musyrik akan kalian. Ulaika yad'una ilan nar. Bermula mereka, orang-orang musyrik, laki ataupun perempuan, di sini disebut laki-laki atas nama taglibiyah, itu mengajak mereka ke neraka. Wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idznih. Dan bermula Allah itu mengajak ya Allah kepada surga dan keampunan dengan izinnya Allah. Wa yubayyinu ayati lin-nasi la'allahum yatadhakkarun. Dan menjelaskan ya Allah Subhanahu wa taala akan ayat-ayatnya Allah bagi manusia, semoga mereka itu mengambil pelajaran mereka. Tahlilul lafzi. Bahasan pertama adalah merungkai makna perkataan. Tankihul musyrikat. Nah, tankihul musyrikat, jangan kalian menikahi wanita musyrik. Maksudnya la tazawwajul wasaniyat. Janganlah kalian mengawini akan wanita-wanita penyembah berhala. Wal musyrikah hiya allati ta'budul awthan. Seorang wanita musyrik adalah wanita yang menyembah ia akan patung-patung. Walaysa laha dinun samawiyun. Dan tidak ada baginya wanita itu agama samawi, agama yang turun di langit. Wa misluha musyrik. Semisil pembahasan musyrikah itu pembahasan musyrik. Musyrik adalah laki-laki yang menyembah patung, yang tidak punya agama langit. Wakilah, pendapat kedua, innaha, sesungguhnya kata-kata musyrikat
ta'ummu itu mencakup ya kitabiyat aidan, wanita-wanita ahli kitab juga. Kenapa termasuk juga wanita kitabiyat? Lianna ahlal kitab musyrikun, karena sesungguhnya ahli kitab itu juga orang musyrik. Kenapa mereka juga musyrik? Karena firman Allah yang berbunyi, wa qalatil yahudu Uzairu ibnullah, Uzairun ibnullah. Kata Yahudi, Nabi Uzair adalah putra Allah. Berarti Yahudi telah musyrik, mengatakan Allah punya tandingan, yaitu anak Nabi Uzair. Wa qalatin nasara al-masih ibnullah, para Nasrani bilang Al-Masih Nabi Isa adalah putra Allah. Sampai di ujung ayat Allah katakan subhanahu amma yusyrikun, maha suci Allah dari sesuatu yang mensyarikatkan mereka. Berarti tindakan tersebut diakui oleh Allah di ujung ayat, itu tindakan musyrik. Berarti musyrikat masuklah penyembah berhala, masuk Yahudi, masuk Nasrani. Kemudian kata-kata amah mukminah. Amah mukminah, jangan ummah tapi amah. Amah adalah mamlukatu bimilkil yamin. Dia adalah budak dengan dimiliki tangan kanan. Dia adalah budak dengan dimiliki oleh tangan kanan. Wahiyat tuqabilu al-hurra. Dianya kata-kata amma itu lawan dari kata hurra. Asalnya adalah, asal kalimat amma itu adalah ambun. Ambun. Dibuang lamnya. Mana lam? Mana lamnya? Mana lam? Wow. Dibuang lamnya, yaitu huruf waw. Ala ghairi qiyas, tidak sesuai dengan aturan. Jadi jangan ditanya kenapa dibuang. Amawun asalnya, amawun. Dibuang lam fi'ilnya, jadilah dia ama. Wa'uwidu anha hak ta'nits, kemudian diganti untuknya waw akan ha ta'nis, jadilah dia amah. Asalnya amawun menjadi amatun. Wa tujma'u ala ima, dan dijama' akan ia dengan kalimat ima. Amatun, amataini, imaun. Qallallahu ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum. Nah, imaikum itu jamak dari amatun. Amatun itu asalnya amawun, dibuang wawnya diganti dengan ta. Tatanis maksudnya tamar butuh. Hatanis artinya tamar butuh. Kata syair, ammal ima'u fala yad'unani waladan idza tada'a banul amwat bil hari. Makna global. Yaqulullahu ta'ala, berkata Allah Subhanahu wa ta'ala, ma makna, sesuatu yang maknanya berikut. Ini bukan firman Allah, tapi makna dari firman Allah. La tatazawwaju ayyuhal mu'minun, janganlah kalian mengawini wahai orang-orang beriman, al-musyrikati, akan wanita-wanita musyrik, hatta yu'minna billah. Kasih baris, hatta yu'minna billah. Itu jamak tasrif yang ke-6.
sehingga beriman mereka dengan Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir dan hari akhir. Wala amatun mu'minatun billahi wa rasulih, sungguh wanita beriman dengan Allah dan Rasulnya, afdalu, itu lebih bagus, min hurratin musyrikatin, dari wanita merdeka tapi musyrik. Wa in a'jabatkumul musyrika, walaupun mengagumkan akan kalian oleh wanita musyrik tersebut. Kenapa kalian mengaguminya? Bijamaliha, dengan kecantikannya, wa maliha, dan hartanya, wa sa'iri ma yujibur rughbata fiha, dan seluruh apa saja yang mewajibkan ia akan minat, seluruh apa saja yang memunculkan, yang mewajibkan ia akan minat padanya wanita, min hasabin, dari kebangsawanan, au jahin, atau kemuliaan, jah, au sultanin, atau kekuasaan. Wala tuzawwijul musyrikina min nisaikumul mu'minat, janganlah kalian mengawinkan kepada laki-laki musyrik dari wanita-wanita kalian yang beriman, hatta yu'minu billahi wa rasulih, sehingga beriman mereka dengan Allah dan Rasulnya. Wala antuzawwijuhunna, dan sungguh bahwa kalian mengawinkan, wahai orang-orang beriman, hunna, akan mereka wanita-wanita di bawah perwalian kalian, min abdin, itu bermakna ilah, kepada budak laki-laki yang beriman, khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian, min antuzawwijuhunna, daripada bahwa kalian kawinkan akan mereka wanita-wanita kalian, min hurrin musyrik, kepada laki-laki merdeka musyrik. Mahma a'jabakum, sekalipun membuat kagum ia musyrik akan kalian, fil hasabi, di dalam kebangsawanannya, wa nasabi, nasab keturunannya, wa syarafi, kemuliaannya. Fa inna haula'il musyrikina wal musyrikat, sesungguhnya mereka laki-laki musyrik dan perempuan musyrik, alladzina hurrimat alaikum munakahatuhum, yang diharamkan terhadap kalian menikahi mereka, wa musaharatuhum, dan menjalin hubungan perkawinan dengan mereka, yad'unakum, itu menyeru mereka akan kalian, mengajak mereka akan kalian, ilama, kepada sesuatu, yuaddi bikum ilan nar, yang menyebabkan ia sesuatu akan kalian masuk ke neraka. Wallahu yad'u ilal amalil ladzi yujibul jannah, padahal Allah Subhanahu wa taala itu menyeru, ya Allah, kepada amalan yang mewajibkan ia amal akan masuk surga. Wa yuwaddihu hujjajahu, dan menjelaskan ia Allah akan hujjahnya Allah, wa adillatahu, dan dalil-dalilnya Allah bagi manusia, liyatazakkaru, supaya mereka mengambil pelajaran, payumayyizu, maka mereka akan bisa membedakan antara yang baik dan yang tidak baik, yang keji dan yang bagus. Itu makna ayat. Masuk kepada subjudul yang ketiga, sababun nuzul. Penyebab turun ayat di atas. Pertama, ruwiyah, telah diriwayatkan, anna hazil ayata nazalat fi Marsad ibni Abi Marsad al-Ghanawi,
Sesungguhnya ini ayat, itu telah turun ia ayat pada Sayyidina Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi alladzi kana yahmilul usra min Makkah ila Madinah, seseorang yang ada ia itu membawa ia akan keluarganya dari Makkah ke Madinah. Dia bawa keluarganya dari Makkah ke Madinah. Berarti dia berhasil mengislamkan keluarganya, mengajak keluarganya untuk hijrah ke Madinah. Wa kana lahu fil jahiliyah silatun bimra'atin tusamma anaqa. Dan ada baginya Sayyidina Marsad di saat jahiliyah dulu itu ada hubungan dengan seorang wanita namanya si Anak. Fatathu, datang si Anak, akannya Sayyidina Marsad. Waqalat, berkata ia si Anakan, ala takhlu, adakah tidak kamu mau mojok? Takhlu, berdua-duaan. Adakah tidak kamu berdua-duaan? Ayo, kita duduk berdua di situ. Kata mantan kenalannya. Faqala, berkata Sayyidina Marsad, waihaki, celaka ente, innal Islam qad hala bainana, sesungguhnya Islam sungguh telah membatas antara kita. Kita nggak bisa lagi berhubung. Saya sudah masuk Islam, kamu masih musyrik. Faqalat, berkatalah si Anakan, fahallaka anta tazawwaja bi, apa alasan kamu bahwa kamu tidak menikahi aku? Kalau memang ajaran agama Islammu sudah menghalang kita berdua-duaan, bagaimana kamu nggak kawin saya dengan saya? Kalau udah kawin kan nggak boleh itu. Itu sama dengan orang bertobat. Sebelum tobat dia punya pacar, setelah tobat dia mulai pacarnya, diajak mojok. Apa kata dia? Takutlah kepada Allah. Islam melarang kita pacaran. Kata wanita, bagaimana kalau tidak kawin saja kita? Qala, apa kata beliau? Kalau kawin oke. Walakin irji ila Rasulillah, walakin arji'u ila Rasulillah fa astamiruhu. Tetapi aku akan kembali jumpa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku akan musyawarah dengan beliau. Kawin itu aman, tapi saya minta waktu dulu. Saya musyawarah dulu sama Rasul. Turunlah ayat tadi. Bahasanya kamu tidak boleh kawin dengan wanita musyrik. Itu pentingnya musyawarah. Fata'aqqaba Sayuti hadhihi riwayah, mengkritik oleh Imam Sayuti ini riwayat. Wa zakara, dan menyebutkan ia Imam Sayuti, annaha laysat sababan fi nuzuli hadhihi ayat. Sesungguhnya ini riwayat, tidaklah riwayat itu penyebab turunnya ini ayat. Hanya saja dianya riwayat adalah penyebab turun ayat surah An-Nur, az-zani la yankihu ila zaniyatan aw musyrika. Jadi si Anakan itu adalah wanita penzina. Jadi ketika si Nabi Marsad mau izin nikah beliau, Nabi larang. Turun ayat tersebut. Wanita penzina hanya dinikahi oleh laki-laki penzina. Laki-laki penzina hanya nikah dengan wanita yang berzina. Lawan daripada ayat at-tayyibun bit-tayyibat. As-sani,
Diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, sesungguhnya ini ayat nazalat itu turun, ia ayat tentang Sayyidina Abdullah ibni Rawahah. Apa yang antum ketahui tentang Sayyidina Abdullah ibni Rawahah yang disebut oleh masyayikh dalam bayannya? Sholat Jumat bersama Nabi, tertinggal 500 tahun. Sholat Jumat bersama Nabi 300 tahun. Seorang penyair. Seorang penyair. Penyair. Ini kayak duduk lumayan. Siapa? Jika perang yang makan daging, yang makan daging, kenapa masih di sini? Sedangkan orang tua kita hit. Itu cerita antum sendiri. Ada cerita itu dalam Al-Quran. Yang biasa celurit lebih ini siapa? Dia menggauli budaknya di rumah istrinya. Kemudian ketahuan oleh istrinya. Kemudian dia katakan, pernahkah kamu mendengar Nabi SAW bersabda, laki-laki berjunub tidak boleh baca ayat? Oh iya. Kalau saya baca ayat, apakah kamu yakin? Dibacalah dengan nada Al-Quran. Apa kata istrinya? Saya benarkan sabda Nabi, saya ingkari mataku. Siapa dia? Ibn Rawahah bukan? Naam. Kanat lahu amatus sauda. Ada baginya Sayyidina Abdullah bin Rawahah seorang budak wanita berkulit hitam. Wa annahu ghadiba 'alaiha, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Rawahah marah ia kepadanya budak. Falatomaha, dia tampar akannya budak. Summa innahu faza'a fa'atan nabiyya, kemudian sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Rawahah itu takut dia karena sudah menampar budak. Lalu datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa akhbarahu khabaraha. Maka dia menceritakan kepadanya Nabi akan ceritanya seorang budak tersebut. Lalu berkata kepadanya Sayyidina Abdullah bin Rawahah oleh Nabi, "Ma hiya Abdullah?" Siapa dia budak yang kamu tampar itu, wahai Abdullah? Faqala, berkata Sayyidina Abdullah bin Rawahah, "Ya Rasulullah, dia budak yang puasa, yang sholat malam, yang membaguskan wudu, yang bersaksi tiada Tuhan kecuali Allah, engkau adalah Rasulnya." Maka berkatalah Sayyidina Rasul, "Ya Abdullah, dia seorang mukmin." Faqala, maka berkata Sayyidina Abdullah bin Rawahah, "Walladzi ba'atsa bil haqq, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, la'uqtiqannaha, sungguh benar-benar aku akan memerdekakannya dan sungguh benar-benar aku akan mengawininya." Fa'al, dia pun melakukannya. Fa'abahun nas minal muslimin, mencela akannya oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah oleh orang-orang dari kaum muslimin. Apa kata orang-orang? Nakaha amma, dia telah menikahi budak wanita. Wa kanu yarghabuna fi nikahil musyrikat, dan adalah mereka itu minat menikahi wanita musyrik karena gemar pada ahsabihim, kebangsawanan mereka wanita musyrik. Turunlah ini ayat yang menyatakan amma mukminah lebih baik daripada musyrik walau ajabatkum. Allahu Akbar.
Allah. Yu'minna, hatta itu dengan makna ilaan, hingga bahwa. Kemudian yu'minna mabniyun ala sukun, dia dibina di atas sukun karena bersambungnya dengan nun niswah. Bersambung dengan nun niswah, fadamaha nasab dengan hatta, asalnya adalah yu'minna, yu'minna, akhirnya menjadi yu'minna, hatta yu'min. Yang kedua, kalimat kata firman Allah, walau a'jabatku. Waw itu untuk hal, padahal walau di sini dengan makna wa'in, padahal atau walaupun, sekalipun. Begitu juga setiap tempat yang mengiringi akannya oleh fi'il madhi. Jadi setiap tempat yang mengiringi akannya law oleh fi'il madhi maknanya in. Nah, ini memahami lagi. Law apabila diiringi oleh fi'il madhi maknanya in. Seperti firman Allah, walau a'jabaka kasratul khabis, ayat wa in a'jabaka. Walau itu arti wa in a'jabaka. Takdirnya adalah la amatun mu'minatun khairun min musyrikah. Sungguh budak wanita yang beriman lebih baik pada wanita musyrik. Wa in a'jabatkum, walaupun dia membuat kagum akan kalian. Yang ketiga, firman Allah, wala tunkihul musyrikina, itu dengan tak, dengan menambahkan tak di sini, karena dia dari rubai, bukan dari sulasi, tapi dari rubai. Angkaha yungkihu, wa huwa yata'addi ila maf'ulain, dia muta'addi kepada dua maf'ul. Al-awwal musyrikin, yang pertama maf'ulnya adalah al-musyrikin, wasani mahzuf, sementara maf'ul keduanya dibuang, dianya adalah mu'minat. Artinya adalah wala tuzawwijul musyrikinal mu'minati, jangan kalian kawinkan akan laki-laki musyrik akan wanita-wanita beriman. Dua mafhum. Adapun firman Allah, wala tankihul musyrikat, dia dari sulasi. Tangkihu itu dari sulasi nakaha, artinya la tatazawwajul musyrikat, jangan kalian kawin dengan wanita musyrik. Dan dia muta'addi kepada maf'ul yang satu saja. Dia maf'ulnya satu saja. Lataifut tafsir, intisari tafsir. Intisari pertama, yang dimaksud dengan nikah di sini adalah akad. Karena nikah ada dua makna, ada nikah bermakna akad, ada nikah bermakna jima. Coba untuk sebutkan dalil Quran atau hadis yang nikah bermakna jima.
Nabi bersabda, isna'u kulla syai' illa nikah. Ketika sahabat bertanya, ma yahillu lana min azwajina in hadat, apa yang halal bagi kami dari istri kami ketika mereka haid? Maka Nabi katakan, isna'u kulla syai', buatlah segala hal illa nikah, kecuali nikah. Nikah di situ artinya jima. Ada juga nikah bermakna akad nikah. Maka yang dimaksud dengan nikah di sini adalah akadnya dengan ijma' ulama. Artinya la tatazawwaju bil musyrikat. Jangan kalian melakukan akad nikah, jangan kalian berkahwin dengan wanita musyrik. Berkata Imam Karhi, al-muradu bin nikahi aqdu lal wat'u. Yang dimaksudkan dengan nikah adalah akad, bukan wata'. Sehingga dikatakan innahu lam yarid fil Qur'an bi makna wata' aslan. Sesungguhnya kata-kata nikah itu tidak datang, ya kata-kata nikah di dalam Al-Quran dengan makna wata' sama sekali. Jadi tidak ada kalimat nikah dalam Al-Quran yang bermakna wata'. Li'anna al-Qur'ana yukanni, karena sesungguhnya Al-Quran itu mengkinayahkan ia Quran atau menyindir ia Quran, dan ini termasuk daripada kelembutan lafaznya Quran. Berkata Ibnu Jani, sa'altu Aba Ali an qaulihim, aku pernah bertanya kepada guruku yang bernama Aba Ali tentang perkataan mereka orang Arab, nakahal mar'ah, telah menikah oleh wanita. Faqala, maka berkata ia Abu Ali, farraqtal araba, bedakan olehmu, atau farraqatil arabu, telah membedakan oleh orang Arab, fil istimal, dalam pemakaian, farqan latifan akan perbedaan yang halus, hatta la yahsula iktibas, sehingga tidak terjadi kesamaran. Jadi orang Arab menggunakan kata-kata nakah itu ada bedanya. Mereka buat sebuah perbedaan kecil supaya tidak tersama. Apabila mereka mengatakan begini, nakaha fulanun fulanatan, aradu, mereka bermaksud annahu tazawwajaha wa aqada 'alaiha, sesungguhnya fulan itu telah mengawini ia akannya fulanah dan telah melakukan akad ia di atasnya fulanah. Jadi kalau orang-orang ngomongnya begini, nakaha fulanun fulanatan, hubungan si fulan sama fulanah itu tidak jelas, maka nakaha maknanya adalah kawin, nakaha maknanya adalah akad nikah. Tapi apabila mereka berkata nakaha imro'atahu, dia telah menikahi istrinya, wanitanya, atau zaujatahu, istrinya,
lam yuridu ghairal mujamalah. Niscaya tidak punya maksud mereka orang Arab kecuali makna jima. Nah, pasti maknanya jima. Kalau kalimat nakaha disandarkan kepada zaujah, kepada imra'ata. Kenapa pasti makna jima? Li'annahu idza zakara imra'atahu, karena sesungguhnya apabila menyebut ia akan kata-kata imra'atahu, istrinya seseorang, atau zaujatahu, zaujahnya seseorang, faqad istaghna an zikril aqdi, maka tidak perlu lagi menyebut akad. Enggak perlu lagi disebut soal akad karena sudah dibilang istri dia. Falam tahtamilil kalimah ghairal mujamah, maka tidak akan mengandung oleh kalimat tersebut kecuali atau selain daripada makna jima. Nah, jadi nakah itu dua maknanya, ada akad, ada jima. Kalau digunakan nakah kepada hubungan suami istri, orang yang sudah jelas hubungannya dia suami istri, maka nakah maknanya jima. Tapi kalau enggak jelas hubungannya seperti fulan dan fulana, maka maknanya adalah akad. Bedakan, itu perbedaan yang halus. Intisari nomor 2 terdapat pada firman Allah yang berbunyi khairun min musyrikati walau ajabatku. Isyaratun latifatun illa annalladhi yanbaghi ayyura'a fi zawaji al-khuluqu wad-dinu. Pada firman Allah tersebut ada isyarat yang halus kepada sesungguhnya sesuatu yang pantas, sesungguhnya sesuatu yang layak ayyura'a, bahwa diperhatikan akan ia di dalam perkawinan, itu akhlak dan agama. Lal jamal wal hasab wal mal, bukan kecantikan, bukan kebangsawanan, bukan harta. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana dikatakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tankihun nisaa li husnihinna, jangan kalian menikahi akan wanita-wanita karena kecantikan mereka. Fa'asa husnuhunna ay yuraddihinna ay yardihinna, bisa saja kecantikan mereka itu membinasakan ia kecantikan akan mereka. Nah, kecantikan itu bisa membinasakan mereka. Wala tankihuhunna ala amwalihinna, jangan kalian menikahi mereka atas harta benda mereka. Fa'asa amwaluhunna antutghiyahunna, bahwa membuat durhaka ia harta akan mereka, membuat durhaka ia harta akan mereka. Nah, usirnya apa kata dia? Kalau kamu nggak ada pun saya bisa hidup. Orang kewang di situ. Topri. Kalau nikah sama yang kaya. Wamkihuhunna 'ala din, nikahi oleh kalian akan mereka di atas agama.
wala amatun saudaun kharqaun zatu dinin afdal. Sungguh budak wanita yang berkulit hitam, yang kharqa, yang bisu, tapi punya agama itu lebih baik. Budak-budak gak ada bangsawannya, udah hitam, gak ada cantiknya, bisu apalagi, tapi beragama, itu lebih bagus. Mana kira-kira ada agama calon? Nggak ada agama dia? Hah? Oh, nggak ada segala. Alhamdulillah. Intisari nomor 3. Minal maklumi annal maghfirah qabla dukhulil jannah. Di antara yang diketahui adalah sesungguhnya keampunan sebelum masuk surga. Jadi diampuni dulu kesalahan dosa kita, kemudian baru diberikan masuk surga. Walidzalika, karena itu quddimat fi ghairi hadhil ayat, didahulukan akan ia pengampunan pada selain ini ayat. Artinya di tempat yang lain pengampunan juga disebut lebih dulu daripada masuk surga. Punya ini tadi wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bihi. Nah, tapi di sini disebut surga lebih duluan. Wallahu yad'u ilal jannah wal maghfirati bi'izni. Tapi yang kita ketahui adalah keampunan dulu baru masuk surga. Diampuni dosa kita baru boleh masuk surga. Karena itu didahulukan pengampunan pada selain ini ayat. Contoh, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatin. Maghfirah dulu baru surga. Lalu kenapa di sini surga dulu disebut baru pengampunan? Jawab, wa innama quddimatil jannatu huna, hanya saja didahulukan penyebutan kalimat surga di sini demi menjaga muqabalah neraka. Demi menjaga muqabalah perimbangan kata-kata neraka supaya dia sempurna dan nampak muqabalahnya. Apa kata pertama dalam ayat ini? Ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Ya, biar nampak muqabalahnya itu maka surga disebut lebih awal. Mereka ngajaknya ke neraka, Allah ngajaknya ke surga. Tapi kalau jannah ditulis di belakang, itu muqabalahnya nggak nampak, keserasian dan keseimbangannya nggak nampak. Ya ulaika yad'una ilan nar, mereka ngajak ke neraka. Wallahu yad'u ilal maghfirati biizni wal jannah. Allah mengajak kepada pengampunannya dan surga. Itu untuk melihat muqabalahnya itu jauh. Nah, jadi kalau ada pertanyaan ayat-ayat yang lain, kenapa maghfirah dulu baru surga? Wajar, karena orang diampuni dulu baru masuk surga. Nah, di ayat di sini kenapa surga dulu baru maghfirah? Jawab, untuk menjaga muqabalah, keserasian atau keseimbangan. Wallahu ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannah. Itu nama latifah intisari. Intisari nomor 4.
pada ayat yang mulia, min muhsinatil badi'ah, di antara perkara-perkara bagus yang indah, ma yusamma bil muqabalah, sesuatu yang disebut dengan bahasa muqabalah. Nah, keseimbangan. Faqad jaa bil lafzi ama, maka sungguh mendatangkan ia Allah dengan lafaz ama, dan mengimbangi ia Allah akan lafaz ama dengan lafaz abdu. Dan Allah melafazkan, mendatangkan dengan lafaz mukminah, dan Allah mengimbanginya dengan lafaz musyrikah. Allah mendatangi dengan lafaz jannah, dan Allah mengimbanginya dengan lafaz nar. Fahiya muqabalah latifah badi'ah, ini merupakan keseimbangan yang halus dan bagus. Tazidul kalama raunaqan wa jamalan, yang menambah ia akan kalam, akan apa ditambah, akan raunaqan, indah dan bagus. Wal farqu bainal muqabalah wa tibaq, ada dua istilah, ada muqabalah, ada bahasa tibaq. Perbedaan antara muqabalah dan tibaq adalah annal muqabalah takunu baina maknayain, sesungguhnya muqabalah itu terjadi antara dua makna atau lebih, mutawafiqah, yang sama, mutawafiqah yang sesuai, kemudian didatangkan dengan sesuatu yang mengimbangi demikian sesuai dengan urutan, sesuai dengan urutannya. Ketika disebut amma diimbangi dengan abdul, mukminah dengan musyrikah, jannah dengan itu disebut dengan muqabalah. Sedangkan tibaq fayakunu bainal lafzain, terjadi di antara dua lafaz, yaitu awal dan akhir. Adhaka wa abka, adhaka wa abka, Allah yang membuat tertawa dan membuat menangis. Itu tidak boleh dikatakan muqabalah. Kenapa tidak katakan muqabalah? Karena dia keseimbangan satu lafaz. Adhaka abka, agna aqna'a, amata ahya. Nah, itu disebut tibaq. Nah, kalau muqabalah itu enggak. Muqabalah itu dalam satu rangkaian dia. Satu rangkaian diimbangi dengan satu rangkaian, satu rangkaian, satu rangkaian. Itu namanya muqabalah. Nah, hukum syariat. Hukum pertama, hal yahrumu nikahul kitabiyat, apakah haram kita menikahi wanita kitabiyat? Kenapa pertanyaan ini muncul? Karena penjelasan di awal, musyrikah itu masuk kitabiyat. Karena menurut nas Al-Quran, kitabiyat juga musyrikah. Karena mereka mengatakan Nabi Isa anak Allah, Yahudi mengatakan Nabi Uzair anak Allah. Nah, apakah haram menikahi wanita kitabiyah? Dalla qauluhu ta'ala, menunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna
janganlah kalian menikahi wanita-wanita musyrik sehingga mereka beriman. Atas apa ditunjukkan oleh ayat tersebut? Ala hurmati nikahil majusiyat wa wasaniyat, atas haram menikahi wanita penyembah api dan penyembah patung. Wa ammal kitabiyatu, adapun wanita kitabiyat, wanita yang beragama Yahudi Nasrani, fayajuzu nikahuhunna, maka boleh menikahi mereka karena firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Maidah, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Bermula makanan di sini sembelihan. Bermula sembelihan orang-orang yang diberikan mereka akan kitab Yahudi Nasrani itu halal bagi kalian. Wa ta'amukum hillul lahum, sembelihan kalian itu halal bagi mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat, wanita-wanita yang terpelihara dari mukminat. Wal muhsanatu minal ladzina utul kitab, dan wanita-wanita terpelihara dari orang-orang yang diberikan mereka akan kitab hillul lakum, itu halal bagi kalian. Artinya afifat min ahli kitab, wanita-wanita yang menjaga diri dari ahli kitab. Ini adalah pendapat jumhur. Dengannya berpendapat oleh imam mazhab yang empat. Wa zahaba Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ila tahrimi nikahil kitabiyat. Telah berpendapat sahabat Nabi Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma kepada mengharamkan menikahi wanita kitabiyat. Wa kana idza su'il, adalah Sayyidina Abdullah bin Umar apabila ditanya akan beliau tentang menikahi seorang laki-laki akan Nasrani atau wanita Yahudi, qala, beliau menjawab, haramallahu ta'ala al-musyrikat al-muslimin, telah mengharamkan oleh Allah akan wanita-wanita musyrik kepada orang-orang Islam. Wala a'rifu syai'an minal israf, dan aku tidak mengetahui ada sesuatu dari kesyirikan yang lebih besar dari bahwa berkata oleh wanita Rabbuha Isa, Tuhan dia adalah Nabi Isa, au abdun min ibadillah, atau yang mengatakan Tuhan dia adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah Ta'ala. Jadi Sayyidina Abdullah bin Umar mengharamkan menikahi wanita kitabiyah dengan dalil ayat di atas, wala tankihul musyrikat. Wa ila hadza zahaba imamiyah, kepada ini berpendapatlah Syiah Imamiyah dan sebahagian Syiah Zaidiyah, dan mereka menjadikan ayat surah Maidah mansukh dengan ini ayat wala tankihul musyrikati hatta yu'min, nasakhal khas bil am. Nah, menasa ayat khas dengan ayat am, itu kritikan daripada musannaf. Mereka menyangka ayat Maidah itu nasakh dengan ayat ini. Dikritik oleh beliau, masa iya ayat khas bisa dinasakh dan am? Harusnya ayat am ditaksis dengan khas. Berarti kaidah usulnya enggak benar. Oke. Berarti dalam masalah menikahi kitabiyah itu ada dua pendapat. Perbedaan pendapat yang perlu dihiraukan. Karena seluruh ahli sunnah itu berpendapat haram. Nah,
Hanya Syiah Imamiyah sama Syiah Zaidiyah lalu didukung oleh fatwa Imam Abdullah bin Umar yang mengharamkan. Mana dalil jumhur? Satu, ihtajjal jumhuru bi anna lafza musyrikat la yanalu ahlal kitab. Telah berargumen oleh jumhur ulama, sesungguhnya lafaz musyrikat itu tidak mencakup ia akan ahlal kitab. Karena firman Allah yang berbunyi, ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Wal musyrikun. Hah? Musyrikun. Musyrikin. Ma yawaddul ladzina kafaru. Itu dalilnya. Tidak berkeinginan oleh orang-orang yang kafir mereka. Siapa orang kafir itu? Dari ahli kitab dan tidak juga dari musyrikin. Kalaulah ahli kitab itu masuk kategori musyrikin, untuk apa Allah buat dua buah? Untuk apa Allah pisahkan? Nah, ketika Allah pisahkan ahli kitab wal musyrikin, berarti kalimat musyrikat itu tidak mencakup ahli kitab. Dari membuat yang jumhur punya. Nah, bukan profesor itu. Profesor ada di tek bukunya. Kemudian firman Allah yang berbunyi, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ahlul kitab dan musyrikin. Disebut ahli kitab, enggak masuk musyrikin. Faqad atafal musyrikin ala ahli kitab. Sungguh ma'ataf ya Allah kalimat musyrik kepada kalimat ahli kitab. Kaidah adalah al-atafu yaqtadil mughayar. Ataf itu bermaksud berbeda. Jadi ataf itu punya maksud berbeda. Apabila di ataf A ke B, berarti A dan B beda, karena dia di ataf. Maka zahir lafaz musyrikat tidak mengandung kata-kata kitabiyah. Berarti ayat wala tangkul musyrikat itu tidak menyangkut paut dengan ahli kitab. Walaupun ahli kitab itu dalam dirinya, di batang tubuhnya ada yang musyrik. B. Wastadallu bima ruya anis salaf. Mereka berdalil dengan hadis yang diriwayatkan dari ulama salaf dari membolehkan menikahi dengan kitabiah. Maka sungguh telah berkata Imam Qatadah di dalam menafsirkan ini ayat, innal murada bil musyrikat musyrikatul Arab. Sesungguhnya yang dimasukkan yang musyrikat pada ayat tersebut adalah orang-orang musyrik bangsa Arab. Allati laisa lahunna kitabun yaqra'na. Wanita-wanita yang tidak ada bagi mereka kitab langit. Kitab maksudnya kitab dari langit yang mereka membacanya. Dari Imam Muhammad qala, aku bertanya kepada Imam Ibrahim tentang menikahi wanita Yahudi dan Nasrani. Beliau bilang la ba'sabi, enggak apa-apa. Faqultu, maka aku katakan, alaihissallahu yaqul,
Bukankah Allah berfirman, wala tankihul musyrikat? Faqala, beliau jawab, innama tilkal majusiyat, sesungguhnya demikian musyrikat di ayat tersebut maksudnya adalah majusiyat, penyembah berhala, wanita penyembah api, dan ahlul awthan, penyembah berhala. C. Wa qalu, mereka mengatakan, la yajuzu an takuna ayatul Baqarah nasikhatan li ayatil Maidah. Tidak boleh bahwa adalah ayat Al-Baqarah menasakh bagi ayat Maidah. Tidak boleh bahwa adalah ayat yang ada dalam surah Al-Baqarah menasakh ayat yang ada dalam surah Maidah. Karena sesungguhnya Al-Baqarah min awwali ma nazala bil Madinah. Sesungguhnya surah Al-Baqarah itu dari awal sesuatu yang turun di Madinah. Jadi awal-awal ayat, awal-awal Quran yang turun ketika Nabi sampai di Madinah yaitu dari surah Baqarah. Sementara surah Maidah itu dari akhir sesuatu yang diturunkan. Itu dalilnya. Jadi ketika Zaidiyah, Imamiyah mengatakan surah Maidah yang mengatakan halal tadi, wa ta'amul ladzina utul kitaba illal lakum wa ta'amukum illal lahum wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitab. Nah, itu kan surah Maidah. Apa kata imamnya? Ayat itu mansukh dengan ayat wala tankul musyrikati hatta yu'min. Wala tankul musyrikati hatta yu'min itu dalam surah Al-Baqarah. Kalau kamu mempelajari sejarah turunnya Quran, seluruh ayat-ayat surah Al-Baqarah itu turun di awal mula-mula Nabi ada di Madinah. Sementara seluruh ayat-ayat surah Maidah itu turun di akhir-akhir hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana mungkin surah Al-Baqarah menasakh surah Maidah? Itu enggak mungkin. Nah, wal qaidah annal mutaakhira yansihul mutaqaddim lal aqas. Qaidah mengatakan sesungguhnya yang datang belakangan itu yang menasakh yang datang duluan, jangan dibalik. D. Wastadallu bima ruwiya, mereka juga berdalil dengan hadis yang diriwayatkan sesungguhnya Sayyidina Hudzaifah radhiyallahu an itu telah menikahi seorang wanita Yahudi. Fakataba ilaihi, lalu menulis surat kepadanya Sayyidina Hudzaifah oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Isi suratnya adalah khalli sabila, bebaskan olehmu jalannya Yahudi. Artinya lepaskan dia, ceraikan dia. Itu isi surat Sayyidina Umar kepada Sayyidina Hudzaifah. Fakataba ilaihi, maka menulis surat kembali ia Sayyidina Hudzaifah kepadanya Sayyidina Umar. Apa isi surat jawaban beliau? Ataz'amu annaha haramun fa ukhalli sabilaha? Apakah kamu mengatakan wanita itu haram? Apakah kamu menganggap sesungguhnya Yahudi itu haram sehingga aku harus membebaskan jalannya atau harus aku ceraikan? Faqala, dijawab lagi oleh Sayyidina Umar dalam suratnya, la az'amu annaha haram.
Aku tidak mengatakan Yahudi itu haram. Berarti Sayyidina Hudzaifah, Sayyidina Umar sepakat menikahi wanita Yahudi tidak haram. Walakin akhafu an ta'atul mumisat minhunna. Yang saya khawatir bahwa kalian menikahi pelacur-pelacur dari mereka. Itu saja, bukan haram. Tapi takutnya kamu nanti dapatnya yang pelacur. Padahal maka menunjukkan riwayat di atas ala anna Umar fa'ala hadza min babil haita wal haji. Sesungguhnya Sayyidina Umar melakukan ini perintah menceraikan itu dari bab hati-hati dan waspada. La annahu harrama nikahal kitabiyat. Bukan sesungguhnya Sayyidina Umar mengharamkan menikahi wanita kitabiyat. A, B, C, D, H. Terus E. A, B, C, D, E. Nah, T, H itu E. Mirip. Wastadalu bil hadis, mereka berdalil dengan hadis alladzi rawahu Abdurrahman bin Auf, yang mereka akannya oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu qala fil majus, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata tentang orang-orang Majusi, penyembah api. Sannu, terapkan oleh kalian, perlakukan oleh kalian dengan mereka orang Majusi akan sunnah ahli kitab. Pajaknya, pelayanan kepadanya, aturan zimmah sama zimmiyahnya, kecuali nakihi nisa'i, menikahi wanita-wanita mereka, itu nggak boleh. Wala akili zabaihim, itu juga memakan hasil sembelihan mereka. Nah, kalau kita pahami hadis ini hadis riwayat Imam Fakhrur Razi, ada dalam hadis sahih. Nabi katakan perlakukan Majusi seperti memperlakukan ahli kitab, kecuali dua yang nggak boleh. Satu, menikahi wanita mereka. Dua, memakan sembelihan. Berarti menikahi ahli kitab boleh. Falau lam yakun nikahu nisa'ihim jaizan lam yakun li dzikrihi faidatun. Kalau tidak adalah menikahi wanita-wanita mereka ahli kitab itu hukumnya boleh, niscaya tidak ada guna, tidak ada bagi penyebutannya itu faedah. Nggak perlu disebut, nggak perlu dikecualikan. Karena dikecualikan itu berarti ada bedanya. Berkata Imam Tabari fi sardihi lil aqwal, di dalam beliau memaparkan secara umum. Sardi itu ngomong secara global, menyampaikan secara umum itu namanya sardi. Nah, kalau baca kitab namanya sardan. Nanti Sunan Tirmizi kita baca sardan saja ya. Nah, kalau ada mas saya bilang sardan, itu baca doang nggak terjemahin. Nah, modal guru hadisnya cuma na'am, itu saja na'am. Bukan bala-bala na'am, terus na'am. Setiap hadis bilang na'am, sambung lagi na'am.
Nah, satu kopi. Nah. Tamat itu sebulan satu sunan. Itu namanya sardan. Dia menyampaikan secara umum. Nah, kalau bacaannya itu bacaan tubruk. Itu sardan. Jadi Imam Tabari fi ba'da sardihi lil aqwal, setelah penyampaian beliau secara umum bagi beberapa pendapat, apa kata beliau di ujungnya? Wa aulal aqwal, yang paling tepat, yang paling baik dari sekian pendapat, bi ta'wilil ayat, dengan mentakwil ayat di atas, adalah pendapat yang mengatakan akannya oleh Imam Qatadah. Dari sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zikru. Nah, hati-hati dengan kalimatnya. Ta'ala zikru, bukan zakara. Dari sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi penyebutannya itu ana, bermaksud ya Allah dengan firman ia, dengan firman-Nya, wala tankihul musyrikati. Apa maksud Allah? Man lam yakun min ahli kitab minal musyrikat. Jadi jangan kalian menikahi wanita-wanita musyrik, maksudnya orang-orang yang tidak ada ia dari ahli kitab, dari wanita musyrik. Tapi kalau musyrik dari ahli kitab itu boleh. Wa annal ayata amun zahiruha khasun batinuha. Sesungguhnya ayat tersebut itu umum zahirnya. Musyrikat itu umum. Musyrik mana saja enggak boleh dinikahi. Tapi khusus batinnya, yaitu kepada musyrik yang bukan ahli kitab. La yunsakh minhu syai'un, tidak ada yang dinasakh darinya ayat akan apapun. Sesungguhnya wanita-wanita ahli kitab ghairu dakhilatin fiha, itu tidak masuk dalam ayat tersebut. Enggak masuk di ayat tersebut. Kenapa tidak masuk di ayat tersebut? Wazalika, dan demikian disebabkan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ahalla, menghalalkan ya Allah wanita kitabiat dengan firman-Nya, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Wanita-wanita yang terbaik-baik, wanita yang memelihara diri, wanita yang terpelihara dari orang-orang yang diberikan kitab dari sebelum kalian. Lil mu'minina, boleh bagi orang beriman, min nikahi muhsanatihinna, dari menikahi wanita-wanita yang menjaga diri di antara mereka, seperti sesuatu abahalahum, yang membolehkan ya Allah bagi mereka orang beriman dari menikahi nisa'il mu'minat, wanita-wanita beriman. Sungguh diriwayatkan sesungguhnya Sayyidina Umar radhiyallahu an, sungguh diriwayatkan dari Sayyidina Umar radhiyallahu an, sesungguhnya beliau mengatakan al-muslim yatazawwajal nasraniyah, seorang muslim boleh menikahi wanita Nasrani, wala yatazawwajul nasrani muslimah, tidak boleh menikahi oleh laki-laki Nasrani akan wanita muslimah. Wa innama karroha atau kariha Umaru, hanya saja tidak menyukai oleh Sayyidina Umar bagi Sayyidina Tolha
bagi Sayyidina Huzaifah menikahi wanita Yahudi, menikahi wanita Nasrani, seperti surat yang dibacakan tadi. Sayyidina Umar menegur Sayyidina Huzaifah menikahi wanita Nasrani Yahudi. Hazran, teguran itu, ketidaksukaan itu karena mewaspadai ayat tadiya bihi manasu fi dzalik, bahwa mengikuti dengan mereka berdua karena mereka adalah panutan, mereka adalah tokoh kalangan sahabat, takut nanti diikuti oleh orang lain tentang hal tersebut. Kalau diikuti fayazhadu fil muslimat, mereka nanti kurang minat pada wanita muslimat. Nah, auli ghairi dzalik, atau karena alasan selain di atas dari ma'ani, tujuan-tujuan. Pak Amaruhuma, lalu memerintahkan Sayyidina Umar kepada dua tokoh sahabat tersebut bitakhliyatihima, untuk menceraikan keduanya, dua istri mereka. Aku katakan, kata Syekh Ali Sabuni rahimallahu Umar, telah merahmati atau semoga merahmati oleh Allah akan Sayyidina Umar, maka sungguh ada Sayyidina Umar itu memandang kepada kemaslahatan muslimin, wa yasusuhum bin nazri wal maslahah, dan yusawwisuhum, dan memperingatkan Sayyidina Umar akan mereka dengan memandang atau memperhatikan dan maslahat. Wa ma ahwajana ila misli hadis siyasa hakimah, alangkah perlunya kita kepada seperti ini siasat yang bijaksana. Hukum kedua, man humul musyrikun alladhi yahrumu tazwijuhum, siapa mereka orang-orang musyrik yang haram mengawinkan kepada mereka. Tadi sudah dibahas siapa musyrikat yang dimasukkan dari ayat tersebut, yang halal, yang haram dikawini oleh wanita laki-laki mukmin. Penafsirannya adalah selain kitabiah. Nah, yang ini yang mana nih? Tidak boleh kalian mengawinkan wanita-wanita kalian kepada laki-laki musyrik sehingga mereka beriman. Apakah sama penafsiran musyrikin di sini dengan penafsiran musyrikat di atas? Kalau sama bahaya. Nah, kalau sama jadi masalah. Berarti boleh Yahudi kawin dengan muslimah, karena musyrikin maksudnya selain ahli kitab. Ribet itu perlu dipertanyakan. Dalla qauluhu ta'ala, jawab oleh beliau, telah menunjukkan oleh firman Allah yang berbunyi wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu, jangan kalian kawinkan orang-orang musyrik dengan muslimah kalian sehingga mereka beriman. Atas apa ditunjukkan oleh ayat tersebut? Atas haram mengawini atau mengawinkan laki-laki musyrik dengan muslimah. Yang dimaksudkan dengan musyrik di sini adalah kullu kafir, seluruh orang kafir, la yadinu bidainil Islam, yang tidak beragama dengan agama Islam. Fayasmalu, maka mencakup ia wathani, penyembah berhala, majusi, penyembah api, Yahudi, Nasrani, orang murtad dari Islam. Fakulu haula, maka
maka seluruh mereka tersebut yahrumu tazwijuhum bil muslimah, haram mengawinkan mereka dengan seorang muslimah. Wal ilatu fi dzalik, alasan pada demikian kok beda penafsirannya. Nah, alasannya adalah annal islama ya'lu wa la yu'lahu. Sesungguhnya Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa ditinggikan di atas Islam. Nah, kalau sekiranya muslimah kawin dengan Yahudi, siapa yang tinggi? Hah? Kalau sekiranya muslimah boleh dikawinkan yang laki-laki Yahudi atau orang kafir, siapa yang tinggi? Yahudi. Kenapa Yahudi jadi tinggi? Karena dia pemimpin di dalam rumah tangga. Berarti dia pemimpin, istrinya dipimpin. Berarti kita sudah merendahkan seorang muslimah di bawah kepemimpinan Yahudi. Nah, al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Falil muslim ayyatazawwaja bil yahudiyah, maka boleh bagi laki-laki muslim bahwa dia kawin dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani. Walaysa lil yahudi, tidak boleh bagi laki-laki Yahudi atau Nasrani ayyatazawwaja bil muslimah, bahwa dia kawin dengan wanita muslimah. Wa qad bayyana al-Bari jalla wa ala, sungguh telah menjelaskan oleh Al-Bari Allah Subhanahu wa taala jalla wa ala as-sabab, penyebab dilarang, dengan firman yang beliau, dengan firman-Nya Allah, ulaika yad'una ilan nar, mereka orang kafir ngajak ke neraka. Kalau laki-laki muslim kawin dengan Nasrani, pemimpin adalah laki-laki, bisa saja laki-laki ngajak istrinya Islam. Tapi apabila laki Yahudi kawin dengan wanita muslimah, Yahudi ini adalah pemimpin, dia akan ngajak ke neraka. Ayyaduna ilal kufri, mengajak mereka kepada kekafiran, masuk ke neraka jahanam. Farrajullahu salata, sesungguhnya laki-laki baginya ada kekuasaan. Wa wilayatun alal mar'ah, ada wilayah atas wanita. Farbama ajbaraha ala tarki diniha, maka kadang-kadang memaksa ya si kafir akannya muslimah atas meninggalkan agamanya muslimah. Wa hamliha ala an takfura bil Islam, dan mendorongnya si muslimah bahwa kafir ia dengan Islam. Wal auladu yattabi'una al-ab, nanti anak-anak mereka akan ikut bapaknya. Fa idza kana al-abu nasraniyan aw yahudiyan, apabila adalah bapak itu Nasrani atau Yahudi, rabbahum ala yahudiyah, niscaya mendidik ya bapak akan mereka anak-anak di atas agama Yahudi atau Nasrani. Fa yasiru waladu min ahli nar, jadilah anaknya penghuni neraka. Wa min nahiyatin ukhra, dari sudut pandang yang lain, fa innal muslima yu'azzimu Musa wa Isa alaihi wassalam, sesungguhnya seorang laki muslim itu mengagungkan, ia menghormati, ia akan Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi wassalam. Wa yu'minu bi risalatihima, beriman ia laki-laki muslim dengan kerasulan keduanya Nabi Musa dan Nabi Isa. Wa ya'taqidu bit Taurati wal Injil, meyakini ia laki-laki muslim dengan kitab Taurat dan kitab Injil, allati anzalahallahu, yang telah menurunkan akannya oleh Allah. Wa la yahmiluhu imanahu ala izai zaujatihi yahudiyah, dan tidak mendorong
akannya laki-laki muslim oleh keimanannya untuk menyakiti istrinya yang Yahudi atau Nasrani, sebagai contoh, dengan sebab akidah tersebut. Li'annahu yaltaqi ma'aha 'alal imani billah, karena sesungguhnya laki-laki muslim bisa bertemu dia bersama istrinya yang Yahudi atau istrinya yang Nasrani dengan iman dengan Allah, sama-sama mempercayai Allah, sama-sama mengagungkan para rasul Allah. Fala yakunu ikhtilaf fiddin sababan li azza wa al-tidak, maka tidak akan terjadi perbedaan agama itu sebab bagi menyakiti atau permusuhan. Nah, itu faedahnya, itu alasannya kenapa laki-laki muslim bisa menikahi wanita Nasrani atau Yahudi. Karena laki-laki muslim percaya kepada Taurat, percaya kepada Injil, menghormati Nabi Musa, menghormati Nabi Isa. Kalau dia punya istri Yahudi dan Nasrani, akan bertemu dengan sama-sama beriman dengan Allah. Nah, dan dia sama-sama menghormati Nabi yang dihormati oleh suaminya. Dengan sebalik selain muslim, alladzi la yu'minu bil Qur'an, orang yang tidak beriman dengan Quran, tidak beriman dengan Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna adama imanihi, sesungguhnya laki-laki non muslim karena tidak punya imannya dengan Nabi dan Al-Quran kita, itu akan mengajak dia, itu akan menyebabkan dia kepada menyakiti muslimah. Nah, dan istighfaf, menganggap remeh dengan agama si muslimah. Ini jawaban yang pernah diberikan oleh Imam Malik kepada Yahudi dan Nasrani. Agama kamu tuh mantap, kamu boleh menikahi wanita kamu, kami tidak boleh menikahi wanita kamu. Kok dibeda-bedakan? Apa jawaban Imam Malik? Kami percaya dengan Nabi Musa dan Nabi Isa, percaya dengan Taurat dan Injil, maka kami boleh menikahi wanita kalian karena kami mempercayai Nabi dan kitab suci kalian. Kalau kalian mau menikahi wanita kami, boleh juga. Syaratnya sama, kalian mempercayai Nabi dan Quran kami. Artinya masuk Islam itu. Oh, kalau itu nggak bisa, saya nggak boleh. Itu jawaban yang mantap diberikan oleh Imam Malik, dikutip kembali oleh Syekh Ali As-Sabuni di kitab ini, di pemaparan yang panjang lebar. Salani talibun ghairu muslim, kata Syekh Ali As-Sabuni, telah bertanya kepadaku oleh seorang pelajar non muslim, karena qad hadara indi, adalah non muslim itu hadir di sisiku darsaddin, belajar agama di kota Halab. Halab itu nama kota di Syam. Syekh Ali Sabuni itu orang Syam. Apa pertanyaan seorang pelajar non muslim itu? Limaza yatazawwajul muslimu bin nasraniyah, kenapa boleh kawin seorang muslim dengan Nasrani? Wala yatazawwajun nasrani muslimah, lalu kenapa enggak boleh kawin Nasrani dengan muslim? Yaqsudut ta'rid, bertujuan ia pelajar akan menyindir dan merendahkan dengan kaum muslimin, bi annahum muta'assibun, karena mereka itu fanatik, enak diri sendiri saja, egois. Saya bilang sama dia, nahnul muslimin, kami orang-orang Islam, nu'minu bi nabiyikum Isa, kami beriman dengan nabi kalian Isa, wa kitabikum Injil, ternyata non muslimnya Nasrani. Fa idza amintum bi nabiyina, apabila kalian juga beriman dengan nabi kami dan kitab kami,
nuzawijukum min banatina, kami akan kawinkan kepada kalian putri-putri kami. Paman minal muta'assib, siapa di antara kita yang egois? Yang egois siapa sebetulnya? Kalian yang egois atau kami? Kami percaya dengan Nabi kalian, kami percaya dengan kitab kalian, tapi kalian tidak percaya dengan Nabi kami dan kitab kami. Siapa yang egois? Fabuhital ladzi kafar. Nah, dibungkamlah mulut orang kafir musyrik. Dibuat diamlah si kafir itu. Boleh mengutip juga firman Allah tentang hal ini ketika Nabi Ibrahim membungkam mulut orang kafir. Ma tursidu ilail ayat katid ayatul karimah, sesuatu yang menunjukkan kepadanya oleh ayat yang mulia. Artinya kesimpulan. Kesimpulan yang bisa diambil dari ayat tadi ada 5. 1. Haram menikah dengan wanita musyrik penyembah berhala yang tidak ada baginya kitab samawi. Yang kedua, haram menikahkan, tazwid, menikahkan kepada orang kafir dan kepada orang kafir maksudnya wasanid, penyembah berhala, atau ahli kitab dari wanita-wanita muslim. Yang ketiga, boleh menikahi dari wanita kitabiah Yahudi Nasrani apabila tidak dikhawatirkan doror kepada anak-anak. Nah, yang keempat, tafawud, perbedaan antara manusia itu dengan amal soleh, bukan kebangsawanan, bukan kecantikan, bukan kekayaan, tapi yang membedakan manusia adalah amal soleh. Maka budak beriman lebih baik pada wanita merdeka musyrik. Yang kelima, orang musyrik yajhadu nafsah, dia akan memaksimalkan potensi dirinya limhamlil mu'mina alal kufri, untuk mendorong wanita beriman untuk kufur dengan Allah. Fala yaliku ayyaqtarina biha, maka tidak cocok bahwa bersama ia laki musyrik dengannya wanita beriman. Hal ini terbukti dengan pergerakan misionaris. Salah satu metode mereka adalah laki-lakinya pura-pura masuk Islam. Setelah masuk Islam mereka kawin yang muslimah, kemudian mereka beranak satu. Ketika beranak satu dia nyatakan kembali kepada agama lamanya. Di saatlah dia memberikan tekanan kepada muslimah tersebut karena sudah ketergantungan, punya anak dan perlu pembiayaan. Akhirnya dia bawa istrinya untuk murtad. Nah, itu nomor 5, bukti dan fakta yang sudah nampak di hadapan kita semua. Alhamdulillah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin.